Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya bertemu dengan dua orang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Mereka adalah Muhammad Bako. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan Mas Mbak satunya? Mbak Hamal lah, Mbak. Mbak panggilannya? Amal boleh. Mbak Amal, baik Mbak Amal. Assalamualaikum Mbak Amal. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, saya ke Mas Bako dulu ya. Dulu ketika mendapatkan beasiswa ini syaratnya gimana? Untuk persyaratan beasiswa itu persyaratannya sama kayak yang lainnya, Pak. Jadinya kita di target IPK harus 3,25 minimal itu. Betul. Kemudian kita dibuat motivation letter, bagaimana motivasi kita untuk mendapatkan beasiswa dan nantinya untuk benefit setelah dapat beasiswa kalian akan ngapain dan sebagainya. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia itu sendiri, Pak. Betul. Dari Unika yang daftar berapa tuh? Untuk yang daftar itu kurang lebih 65, Pak, dan yang tersaring ada 50 orang. Ada 50 orang. Iya. Ya. Iya, lumayan nih. Dari kampus lain ada? Kampus lain ada. Jadi untuk Bank Indonesia ini setelah mendapatkan beasiswa akan masuk ke sebuah organisasi komunitas namanya Generasi Baru Indonesia, maaf. Namanya Genbi. Oh, Genbi itu generasi baru. Jadi bukan Bank Indonesia tapi Baru Indonesia. Oh, Baru Indonesia. Iya. Walaupun yang sponsor memang BI ya. Baik. Kalau Mbak Amal ikut kompetisi ini juga ya? Mendapatkan beasiswa dari BI itu ya? Iya, tentunya, Pak. Dengan berbagai persaingan, teman-teman kan lumayan banyak tuh yang daftar. Walaupun baru pertama kali di Unika diadakan, ternyata antusiasnya banyak sekali. Saya mencoba peluang itu. Iya. Semester berapa sekarang, Mbak Amal? Kebetulan saya semester akhir, Pak. Ini masuk semester 8 ini. Semester 8 ya. Baik, di Fakultas Ekonomi ya? Kalau saya sendiri prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Oh, FKIP? Iya. Oh, baik. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan jurusannya di Matematika? Iya, betul, Pak. Baik. Kalau Mas Bapak di fakultas apa? Saya dari Fakultas Ekonomi, prodi Manajemen. Baik. Saya ke Mas Bapak dulu ya. Siap. Mas, ini dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak hal yang terjadi ya. Mental diaduk-aduk gitu kan, pikiran juga nggak karu-karuan. Bagi orang yang memang tidak memiliki kekuatan mental yang bagus, maka yang muncul adalah situasi yang hopeless ya, tidak punya semangat, kemudian tidak punya motivasi. Saya ingin mengetahui ini kan orang-orang yang mendapatkan beasiswa dari BI kan bukan mahasiswa biasa ya. Kalau Mas Bako, cara melihara motivasi supaya semangat terus ini apa yang dilakukan? Oke, jadi untuk memelihara motivasi di masa seperti ini, untuk saya pribadi, saya lebih ke transformatif akan sebuah keadaan, Pak. Jadinya kita walaupun kegiatan-kegiatan ini harus dilakukan, misalkan kita harus dituntut untuk membuat sebuah kegiatan, kita harus transformatif. Bagaimana cara transformatif? Kita alihkan kegiatan yang semula offline menjadi online, seperti contohnya membuat webinar, kemudian membuat kompetisi, itu bisa dilakukan secara online. Dan selain transformatif, dari saya pribadi, saya melakukan yang namanya resiliensi. Resiliensi itu adalah sebuah cara seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Nah, dari resiliensi saya pribadi, saya menunjukkan versi terbaik saya. Seperti walaupun kita di rumah, kita tetap berkarya. Nah, itu salah satu resiliensi yang saya lakukan. Seperti itu sih, Pak. Iya. Kalau Mbak Amal, mentor Mbak Amal ini yang memberikan motivasi terus supaya semangat, ada nggak? Sebenarnya ada, Pak. Jadi kalau dari keluarga saya itu lumayan mendukung sekali, support dengan segala sesuatu yang saya lakukan, alhamdulillah. Dan juga kakak saya, Kak saya kan banyak, itu menjadi support system sekali bagi saya. Mentor terbaik ya dari kakak saya itu. Betul. Jadi kalau curhat ke kakak ya? Iya, betul. Ibu semuanya keluarga. Iya. Mbak Amal pernah dengar kata problem solving ya? Iya, karena saya dari pendidikan matematika ya, Pak, sering juga tuh dengar problem solving. Bisa diceritakan, Mbak, misalkan dalam kondisi seperti ini ya, kan banyak masalah. Itu mengurai masalah ini
bagaimana caranya secara teknis ketika dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain. Oke, baik Pak. Mungkin saya permisalan saja ya. Ya. Misal ketika saya sendiri ini versi saya, barangkali yang lain punya versi yang lain. Kalau versi saya ketika menghadapi sebuah masalah itu sebenarnya dalam diri itu kadang ada rasa pengen menghindar, tetapi itu tidak boleh menghindar karena masalah itu kalau menghindar menumpuk kayak gitu. Jika dihadapi sebuah masalah, maka hal yang pertama yang saya lakukan adalah introspeksi diri dulu. Nah, itu masalah muncul karena apa? Apakah dalam diri saya itu memiliki kekurangan sehingga masalah itu muncul? Setelah saya introspeksi, maka biasanya saya akan berkomunikasi dengan orang lain seperti itu, meminta solusi. Nah, tentunya kalau minta solusi harus ke orang yang tepat ya Pak. Kadang kan kalau kita nggak ke orang yang tepat itu malah bikin kita mentalnya down kayak gitu. Kalau udah minta solusi biasanya semangat itu muncul kembali kalau dalam diri saya. Kalau semangat udah muncul, maka itu akan setelah pikiran saya menemukan solusi-solusi yang bisa saya ambil ketika menghadapi masalah itu. Itu berarti contoh problem solving buat diri sendiri. Iya, kalau diri sendiri. Saya kayak Mas Bapak, bisa nggak? Bapak ini misalkan memberikan problem solving tapi kepada orang lain. Apa ada tingkat atau misalkan pada orang lain? So, tadi kan contohnya untuk diri sendiri ya. Ini untuk orang lain. Waduh, untuk orang lain ya Pak? Ya, ada orang datang, Mas ini saya punya masalah misalkan. Apa yang dilakukan Mas Bapak? Nah, untuk orang lain kita harus mengenali dulu terlebih dahulu identitas dari orang tersebut. Semisalkan dia itu kategori orang kan berbeda-beda Pak. Jadi kita harus mengenali dia, kategorinya dia itu seorang pemuda ataukah seorang yang sudah berusia dan sebagainya, sudah punya pengalaman hidup yang lebih dari kita. Jadi kita harus mengenali orang tersebut. Setelah kita sudah mengenal, kita baru menanyakan apa sih masalah dan sebagainya yang dihadapi pada orang-orang ini pada masa sekarang. Kan sulit banget sih Pak masa sekarang. Ada yang permasalahannya ekonomi, ada yang permasalahannya di bidang pendidikan. Nah, itu kita harus tahu dulu inti dari permasalahan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui inti dari permasalahan tersebut, kita berikan sebuah motivasi, bukan sekedar jalan keluar, tapi kita membuat orang tersebut harus memikirkan juga jalan keluarnya itu sendiri mungkin. Nah, jadi kita mungkin hanya bisa membantu sebatas yang kita mampu, yaitu memotivasi orang lain. Namun orang lain itu harus menemukan problem solving itu sendiri. Mungkin kalau dari saya seperti itu Pak. Saya bisa ini nggak simulasi? Iya, boleh Pak. Saya Mas Bapak usianya berapa? Usia saya ada 21 tahun Pak. 21. Ini misalkan saya perempuan ya, usia 20 tahun. Kemudian sebentar lagi menikah. Kemudian ternyata calon suaminya itu malah lari meninggalkan saya. Iya. Mas, aku mau nikah Mas, tetapi ternyata calon suamiku lari meninggalkan aku Mas. Aku pengen bunuh diri aja nih Mas. Waduh. Jawaban Mas apa gimana? Jawaban saya untuk permasalahan tersebut sebelumnya Mbak, jadi hidup ini bukan hidup yang singkat. Kalau Mbak masih bertahan hidup, aku yakin Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luar biasa daripada orang yang sudah pergi. Kenapa sih? Cinta banget Mas sama dia Mas. Aku udah ngumpulin cincin, kemudian ngumpulin pernikahan, aku udah bikin undangan. Aku malu sama yang bikin undangan Mas. Jadi gini Mbak, yang pertama Mbak harus ikhlas. Nah, kalau Mbak udah ikhlas, Mbak udah menemukan titik ikhlas itu, Mbak harus memulai dari awal lagi. Bagaimana bangkit itu sangat luar biasa. Bangkit, kenapa saya katakan luar biasa? Karena bangkit itu tidak hanya bisa dilakukan orang lain semata-mata saja. Mbak harus bangkit. Bagaimana caranya bangkit? Mbak harus kalau bahasa gaulnya move on Mbak. Nah, seperti itu. Terakhir gini kata Mas, mau nggak Mas jadi ganti suami saya Mas? Aduh Mbak, saya masih kuliah Mbak. Nggak apa-apa Mas, asal saya jadi menikah aja gitu. Nanti tak cariin mungkin Mbak bisa. Jalan tengahnya itu. Baik, itu adalah salah satu contoh ya. Iya. Mbak Amal. Menurut Mbak Amal, problem solving ini penting nggak sih? Penting Pak, penting sekali. Penting untuk apa?
karena tadi yang saya sampaikan, kalau misal tidak menemukan problem solving, nanti kan menempuh gitu masalahnya, harus ditemukan problem solving itu. Baik, jadi memang problem solving ini penting bagi siapapun ya, Iya, bagi baik siapapun. untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui, ini kan tahun 2021 ya, walaupun sudah menjelang Februari, saya yakin Mbak Amal ini punya, kalau istilah mereka itu kan ada yang ngomong resolusi, kalau di perusahaan itu ada yang ngomong outlook gitu kan, proyeksi dan sebagainya, atau rencana ke depan di 2021 ini mau apa? Mbak Amal punya resolusi? Sebenarnya kan tadi Mas Bako menyampaikan bahwasanya di BI itu kita menulis motivation letter. Di motivation letter itu saya menuliskan selama kepengurusan ini yang apa sampai 2021 ini kan Pak. Nah, salah satunya yaitu saya itu resolusinya adalah ingin mencatat semua perjalanan saya di Genbi, dituliskan dalam sebuah karya, dijadikan buku. Itu resolusi saya setelah dari Genbi. Selain itu untuk yang lain 2021 ini kan saya mau lulus ya Pak. Saya rencana September ini pengen lulus, kemudian setelah itu pengen melanjutkan studi S2 dengan jurusan yang sama pendidikan matematika seperti itu. Nah, rencana juga ini masih mau ngejar buat beasiswa LPDP. Seperti itu. Jadi ada resolusi 21 itu wisuda dan apply kembali postgraduate di pendidikan matematika ya, dengan beasiswa dari LPDP. Wah, luar biasa ini. Kalau Mas Bako masih semester 6 ya? Iya Pak. Apa resolusinya tahun 2021 ini? Untuk resolusi saya sebenarnya nggak jauh beda sama Mbak Amal. Jadi saya ingin S2 gitu? enggak. Kalau itu nanti setelah semester 6 ya Pak. Ya, kan beda berarti. Iya, masih tahun 2022 berarti nanti. Betul. Untuk 2021 ini saya sedang mengejar namanya itu membuat karya Pak. Karya. Jadi saya itu hobinya itu nulis puisi. Betul. Nah, jadi pingin banget ini semua karya yang sudah saya mungkin terbitkan di media ataupun sudah saya kumpulkan di file-file laptop kan biasanya nganggur itu. Nah, itu pingin banget saya bikin jadiin satu buku antologi versi saya sendiri dan terbit. Itu salah Berarti satu. suka bikin puisi ya? Iya Pak. Masuk baca puisi? Dua-duanya. Tukang kontemplasi berarti ya? Yang paling ingat puisi yang sudah dibikin itu judulnya apa? Puisi yang- coba satu bait. Oke. Dengan cara membacanya loh. Waduh. Kalau saya penulis Pak. Oh, penulis. Kalau film pembacanya masih itu. Satu bait yang selalu saya bikin versi sendiri itu adalah puisi tentang ibu. Itu judulnya Tuhan Maha Baik. Nah, itu di bait terakhirnya itu ada kata selamat malam ibu dan selamat teruntuk keistimewaannya teruntukmu. Itu adalah Apa enggak kalau semua Waduh, nggak hafal Pak. nggak hafal ya? Iya. Kayaknya kalau dibacain bisa nangis ya? Ya kan? bener Pak. Emosional membaca apa itu. Emosional. Saya nggak dibawa ya. Iya. Saya nggak ngerti sih. Mas Kopi ini punya karya berbentuk puisi dan punya resolusi untuk membuat puisi dijadiin sebuah buku gitu ya. Ada resolusi yang lain nggak selain bikin puisi dan membuat antologi puisi dalam bentuk buku? Untuk tadi kan resolusi versi saya sendiri. Oh, versi saya, versi Versi ya. pribadi. Nah, untuk resolusi untuk versi Gen B saya juga ada Pak. Jadi saya ingin banget Gen B ini nantinya memenuhi target. Nah, memenuhi targetnya apa sih? Jadi di Gen B ini ada sebuah target untuk KRIS. KRIS itu kan pembayaran QR standar. Nah, di sini target untuk tahun 2021 kalau tidak salah itu sebanyak 12.000 ya Mbak. 12.000 merchant bergabung di KRIS. Nah, ini saya pingin banget bersama teman-teman memenuhi target itu dan kita go digitalisasi seluruh daerah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya terutama. Itu sih Pak. Campaign secara sederhananya gimana? Campaign secara sederhananya, saya melakukan campaign melalui medsos, kemudian saya melakukan campaign secara door to door ke para warung-warung ataupun UMKM bersama teman-teman, dan juga itu adalah campaign yang akan kita lakukan dan sinergi bersama Gen B dan BI. Itu sih Pak. Kalau Mbak Amal program KRIS sama juga berarti? Ha-ha. Coba saya ingin tahu Mbak Amal, kalau Mbak Amal misalkan datang ke sebuah merchant, apa yang dikatakan kepada mereka supaya mereka menggunakan cara pembayar dengan KRIS? Oke, baik Pak. Jadi kalau misal kita mendatangi merchant itu kan biasanya kita analisa dulu ya, kira-kira yang potensi itu mana aja gitu kan, seperti itu. Bisa juga sih misal mau door to door
nggak pakai analisa atau mau daerah ini ada kayak gitu bisa, tapi lebih baik kan analisa dulu potensi nggak sih misal pakai QR code itu. Nah kalau misal udah kita lihat potensi, nah biasanya kita datangi daripada owner ya atau pemilik ya. Biasanya potensi itu dari sisi market ininya ya, penjualannya gitu. Dari market, kemudian daripada sebenarnya sih bukan ini mengkotakkan ke sinyal dan sebagainya, tapi emang gitu sinyal kadang ada daerah yang nggak bisa pakai sinyal itu kan. Iya, itu untuk akses listnya itu pakai seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan QR code itu seperti apa, kemudiannya seperti apa, kemudian dibantu biasanya nanti kita kasih panduan gitu ke calon. Yang dagangnya harus memiliki apa, yang belinya harus memiliki apa? Nah kalau yang dagang itu berarti harus mendaftarkan diri. Oh baik. Kemudian untuk yang lainnya biasanya kan dulu itu setahu saya kita juga ada pembayaran seperti itu, tapi kan banyak tuh Pak, macamnya banyak banget. Nah ini bisa uang digital itu bisa diakses dalam satu kode itu, QR code itu. Jadi itu pakai apa? Apakah pakai internet banking atau pakai fintech yang lainnya selain internet banking, boleh atau gimana? Ya kalau yang saya tahu kan misalkan di internet banking ya, ini ada kode kris yang bisa itu tinggal di scan, kemudian sananya ada, kalau di sana sudah register juga, scan itu bisa men-auto debit internet banking saldo yang saya punya gitu kan. Kalau teknisnya kayak gini Pak mungkin. Gimana Mas Koko? Jadi kan kita punya namanya aplikasi pembayaran itu biasanya dompet digital sih Pak. Nah, dompet digital itu kayak mungkin yang merah link aja, kemudian yang hijau kita pakai GoPay dan juga Dana itu biru. Nah itu semua dijadikan satunya itu dalam bentuk QR. QR-nya itu jadinya kita biasanya kan kalau ada sebuah merchant yang hanya menampilkan ada 3 nih, GoPay, link aja, dan juga ada Dana. Nah, 3 ini kita jadiin satu. Nah, jadinya nggak usah kita nggak punya GoPay nih, kita punyanya Dana, tapi tetap kita bisa melakukan pembayaran dengan satu kode yaitu QR standar. Seperti itu, Pak. Berarti apapun kodenya yang kita punya bisa untuk pembayaran. Bisa. Jadi itu satu gerbang pembayaran yang dimana itu sirkulasi transaksi dan pembayaran itu dijadikan satu dalam satu naungan QR standar. Tapi harus diedukasi dulu juga ya. Enggak. Maksudnya antara penjual dengan pembeli harus proses edukasi kan? Harus ada. Punya ini, punya itu gitu kan? Iya harus ada. ada. Transaksi itu cepet ya. Nggak usah ambil uang di saku gitu kan? Bisa ada kembalian gitu kan? Oke, baik. Ini waktunya tinggal 1 menit lebih ya. Closing statement, bagaimana cara Mbak Amal memelihara motivasi? Sering menonton konten-konten yang bisa buat semangat itu bangkit lagi gitu. Itu selama ini yang saya lakukan itu Pak. Jadi motivasinya itu ya silakan lingkungan ya Pak, berarti itu lingkungan circle kami itu harus bisa positif dan juga dengan cara juga pakai media sosial, cari konten-konten yang positif. Itu dari saya. Kalau Mas Koko gimana cara memelihara motivasi agar on fire terus? Oke, kalau dari saya bagaimana cara memelihara motivasi agar on fire terus? Itu jadilah versi terbaik teman-teman. Jadi semua orang punya kapabilitas masing-masing, semua orang punya karakter, kapasitas dan kompetensi masing-masing. Temukan, ciptakan, kemudian kembangkan, lalu lanjutkan, lakukan, dan jadilah versi terbaik teman-teman. Itu Pak. Akan menjadi on fire ya? Iya, on fire Pak. Baik, demikian pemirsa perbincangan saya dengan Mas Bako dan Mbak Amal. Keduanya adalah mahasiswa Unikal, luar biasa. Mereka adalah pendapat beasiswa dari Bank Indonesia. Dan sudah dijelaskan tentang memberikan motivasi seperti apa dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi pemirsa semua dan mereka adalah mahasiswa yang luar biasa. Terima kasih Mas Bako, Mbak Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.